Sebelum berdirinya Majapahit, Singosari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Pengaruhnya hingga ke Kalimantan dan Sulawesi. Tak jarang, para pedagang yang berlayar di perairan Nusantara kala itu harus membayar upeti kepada Singosari yang dipimpin Prabu Kertanegara. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan di daratan Tiongkok. Ia lalu mengirim utusan yang bernama Mengci ke Singosari untuk menuntut upeti. Kertanegara, penguasa kerajaan Singosari yang terakhir, menolak untuk membayar upeti. Kertanegara bahkan dengan berani mempermalukan utusan Kubilai Khan dengan merusak wajah dan memotong telinga Mengci. Kubilai Khan marah besar. Tindakan Kertanegara dianggap suatu tantangan perang. Dia pun memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293 Masehi. Pelayaran pasukan Kubilai Khan ini memakan waktu 1 tahun karena memanfaatkan angin muson. Kubilai Khan tidak tahu pada saat pasukannya menempuh perjalanan laut selama 1 tahun menuju Singosari, terjadi tragedi luar biasa di negeri yang akan diserangnya. Para punggawa dan prajurit terkuat Singosari pergi ke utara bersiap menghalau serangan tentara Tatar dalam ekspedisi Pamalayu, membuat istana Singosari kosong, hanya menyisahkan Prabu Kertanegara, para selir dan dayang serta beberapa pasukan penjaga istana. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Adipati Kediri, Jaya Katwang, yang kebetulan mendendam kepada Kertanegara. Jaya Katwang memberontak. Dia bersama pasukannya menyergap Kertanegara bersama keluarganya tanpa sisa di Patiputaka. Kertanegara tewas ketika, dan Jaya Katwang mengambil alih kekuasaan Singosari tanpa sepengetahuan Kubilai Khan dan pasukannya. Namun, Jaya Katwang tidak menyadari bahwa ada 2 orang tersisa dari keluarga Prabu Kertanegara yang masih hidup, dan kebetulan pada waktu tragedi pembunuhan itu terjadi, dia berada jauh di utara menyusul pasukan Singosari dalam ekspedisi Pamalayu. Dia adalah sang menantu Kertanegara bernama Raden Wijaya beserta istrinya. Dengan hati perih, Raden Wijaya kemudian minta perlindungan kepada Arya Wiraraja, sang Mahapatih Singosari yang berkedudukan di Madura. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru. Desa itu kemudian diberi nama Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja yang banyak tumbuh di situ, dan rasa pahitnya dari buah tersebut, Majapahit. Di hutan tarik inilah Raden Wijaya kemudian menyusun strategi sembari menunggu pasukan Tartar tiba. Ketika pasukan Mongol tiba, dengan cerdik Raden Wijaya pun bersekutu dan mendapat kepercayaan dari pasukan Kubilai Khan untuk bertempur melawan Jaya Katwang yang bagi pasukan Kubilai Khan dikira masih di bawah kekuasaan Kertanegara Raja Singosari. Atas saran Raden Wijaya pula, pasukan Mongol kemudian dipecah-pecah dan dibagi di dalam beberapa pasukan kecil. Ada yang menempuh perjalanan darat dan ada yang menempuh perjalanan sungai melalui Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas menuju Kediri. Sejatinya, Raden Wijaya hanya ingin memecah belah kekuatan tentara Mongol agar nantinya mudah untuk dihancurkan pasukannya seusai perang melawan Jaya Katwang. Setelah berhasil menjatuhkan Jaya Katwang, Raden Wijaya kemudian berbalik menyerang sekutu Mongolnya yang kelelahan dan tengah berpesta kemenangan hingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukannya secara kalang-kabut. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang. Raden Wijaya kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Diraja, yaitu pada 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Raden Wijaya dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan Majapahit yang masih muda kemudian menghadapi masalah. Beberapa orang kepercayaan Kertarajasa termasuk Ronggolawe, Sora, dan Nambi memberontak melawannya. Pemberontakan tersebut tidak berhasil. Semua ini tercatat dalam kitab Pararaton.
Sejarawan Indonesia Slamet Mulyana menduga bahwa Mahapati Halayudala yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang terpercaya raja agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontakan yang terakhir, yaitu pemberontakan Kuti, Halayudala ditangkap dan dipenjara dan lalu dihukum mati. Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309 Masehi. Dalam kitab Pararaton, putra dan penerus Wijaya adalah Jaya Negara bernama kecil Kolokemet. Dalam kurun pemerintahan Jaya Negara, seorang pendeta Italia, Odorico da Pordenone, mengunjungi kerajaan Majapahit di Jawa pada tahun 1328. Jaya Negara dibunuh oleh tabibnya Ratanca. Ibu tiri Jaya Negara, yaitu Gayatri Rajapatni, seharusnya menggantikannya. Akan tetapi Rajapatni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi bhiksuni. Rajapatni menunjuk anak perempuannya yang bernama Tribhuwana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribhuwana menunjuk Gajah Mada sebagai Mahapatih. Pada saat pelantikannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang terkenal, yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Ring Seram, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Tompo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasek, Sakmana, Isun, Amukti, Palapa. Selama kekuasaan Tribhuwana Tunggadewi, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribhuwana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350 Masehi. Ia diteruskan oleh putranya bernama Hayam Wuruk. Hayam Wuruk bergelar Raja Sanegara, memerintah Majapahit pada tahun 1350 hingga 1389. Pada masanya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatihnya yang termasyhur, Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah Mada 1313 hingga 1364, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Menurut Kakawin Negara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan kemaharajaan Majapahit. Namun, batasan alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja. Situasi ini kemudian dikenal dengan istilah Mandala Majapahit. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, negeri Siam, Burma bagian selatan, dan Vietnam. Bahkan Majapahit juga mengirim duta-dutanya sampai jauh ke pedalaman Tiongkok. Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan. Kemungkinan karena didorong alasan politik, Hayam Wuruk berhasrat mempersunting citra resmi atau Dyah Pitaloka, putri kerajaan Sunda, sebagai permaisurinya. Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Pada tahun 1357, rombongan Raja Sunda beserta keluarga dan pengawalnya bertolak ke Majapahit mengantarkan sang putri untuk dinikahkan dengan Hayam Wuruk. Akan tetapi, Gajah Mada melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksa kerajaan Sunda takluk di bawah Majapahit. Pertarungan antar keluarga kerajaan Sunda dengan kerajaan Majapahit di lapangan Kupat tidak terelakkan. Meski dengan gagah berani memberikan perlawanan, keluarga kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya dikalahkan. Hampir seluruh rombongan keluarga kerajaan Sunda dapat dibinasakan secara kejam. Tradisi menyebutkan bahwa sang putri yang kecewa dengan hati remuk redam melakukan bela mati, bunuh diri untuk membela kehormatan negaranya. Kisah Pasunda Bubat menjadi tema utama dalam naskah Kidung Sunda yang disusun pada zaman kemudian di Bali dan juga naskah Carita Parahyangan. Kisah ini disinggung dalam Pararaton, tetapi sama sekali tidak disebutkan dalam Negara Kertagama.
KKW Negara Kertagama yang disusun pada tahun 1365 menyebutkan budaya keraton yang adiluhung, agung, dan canggih dengan cita rasa seni dan sastra yang halus dan tinggi, serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Sang pujangga menggambarkan Majapahit sebagai pusat mandala raksasa yang membentang dari Sumatera ke Papua, mencakup semenanjung Malaya dan Maluku. Tradisi lokal di berbagai daerah di Nusantara masih tercatat kisah legenda mengenai kekuasaan Majapahit. Administrasi pemerintahan langsung oleh Kerajaan Majapahit yang mencakup wilayah Jawa Timur dan Bali. Di luar daerah itu hanya semacam pemerintahan otonom luas. Pembayaran upeti dilakukan secara berkala dan pengakuan kedaulatan Majapahit atas mereka. Akan tetapi, segala pemberontakan atau tantangan bagi ketuanan Majapahit atas daerah itu dapat mengundang reaksi keras. Pada tahun 1377, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang. Meskipun penguasa Majapahit memperluas kekuasaannya pada berbagai pulau dan kadang-kadang menyerang kerajaan tetangga, perhatian utama Majapahit nampaknya adalah mendapatkan porsi terbesar dan mengendalikan perdagangan di Kepulauan Nusantara. Pada saat inilah, pedagang muslim dan penyebar agama Islam mulai masuk ke kawasan ini. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Pewaris Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri bernama Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putra dari selirnya, Wirabumi, yang juga menuntut haknya atas tahta. Perang saudara yang disebut Perang Paregrek diperkirakan terjadi pada tahun 1405 hingga 1406 antara Wirabumi melawan Wikramawardhana. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Wikramawardhana, sementara Wirabumi ditangkap dan kemudian dipancung. Tampaknya perang saudara ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah-daerah taklukan di seberang. Dalam kurun pemerintahan Wikramawardhana, serangkaian serangan laut dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal Muslim Cina, tiba di Jawa antara kurun waktu 1405 sampai 1433. Sejak tahun 1430, ekspedisi Cheng Ho ini telah menciptakan komunitas Muslim Cina dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Maka Islam pun mulai memiliki pijakan di pantai utara Jawa. Wikramawardhana memerintah hingga tahun 1426 dan diteruskan oleh putrinya yang bernama Ratu Suhita yang memerintah pada tahun 1426 sampai 1447. Ia adalah putri kedua Wikramawardhana dari seorang selir yang juga putri kedua Wirabumi. Pada 1447, Suhita mangkat dan pemerintahan dilanjutkan oleh Kertawijaya, adik laki-lakinya. Ia memerintah hingga tahun 1451. Setelah Kertawijaya wafat, Brepamutan menjadi raja dengan gelar Rajasa Wardhana dan memerintah di Kahuripan. Ia wafat pada tahun 1453. Terjadi jeda waktu 3 tahun tanpa raja akibat krisis pewaris tahta. Girisawardhana, putra Kertawijaya, naik tahta pada 1456. Ia kemudian wafat pada 1466 dan digantikan oleh Singha Wikramawardhana pada 1468. Pangeran Kertabumi memberontak terhadap Singha Wikramawardhana dan mengangkat dirinya sebagai Raja Majapahit. Ketika Majapahit didirikan, pedagang muslim dan para penyebar agama sudah mulai memasuki Nusantara. Pada akhir abad 14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Majapahit tak kuasa lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya ke Sumatera. Sementara itu beberapa jajahan dan daerah taklukan Majapahit di daerah lainnya di Nusantara satu persatu mulai melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Setelah mengalami kekalahan dan perebutan kekuasaan dengan Bre Kertabumi, Singha Wikramawardhana
mengasingkan diri ke pedalaman di Daha, bekas ibu kota kerajaan Kediri, dan terus melanjutkan pemerintahannya di sana hingga digantikan oleh putranya, Rana Wijaya pada tahun 1474. Pada 1478, Rana Wijaya mengalahkan Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha atas kebijakan Bre Kertabumi serta mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Rana Wijaya memerintah pada kurun waktu 1474 hingga 1498 dengan gelar Girindrawardhana hingga ia digulingkan oleh Fatih Udara. Akibat konflik dinasti ini, Majapahit menjadi semakin lemah dan mulai bangkitnya kekuasaan kerajaan Demak yang didirikan oleh keturunan Bre Wirabumi di pantai utara Jawa. Waktu berakhirnya kerajaan Majapahit berkisar pada kurun waktu tahun 1478 atau tahun 1400 Saka, dianggap sebagai waktu lazim pergantian dinasti dan berakhirnya satu pemerintahan. Pada kurun waktu tahun 1478 hingga tahun 1518. Dalam tradisi Jawa, ada sebuah kronogram atau candra sengkala yang berbunyi Sirno Ilang Kertaning Bumi. Sengkala atau pertanda ini konon adalah tahun berakhirnya Majapahit dan harus dibaca sebagai 0041, yaitu tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Arti sengkala ini adalah sirna hilanglah kemakmuran bumi. Namun yang sebenarnya digambarkan oleh candra sengkala tersebut adalah gugurnya Bre Kertabumi, Raja ke-11 Majapahit oleh Girindrawardhana. Raden Patah yang saat itu adalah Adipati Demak sebetulnya berupaya membantu ayahnya dengan mengirim bala bantuan dipimpin oleh Sunan Ngudung, tetapi mengalami kekalahan. Bahkan Sunan Ngudung meninggal di tangan Raden Kusen, adik Raden Patah yang memihak Rana Wijaya, hingga para Dewan Wali menyarankan Raden Patah untuk meneruskan pembangunan Masjid Demak. Hal ini diperkuat oleh prasasti Jiwu dan Petak. Rana Wijaya mengaku bahwa ia telah mengalahkan Kertabumi dan memindahkan ibu kota Daha ke Kediri. Peristiwa ini memicu perang antara Rana Wijaya dengan Kesultanan Demak karena penguasa Demak adalah keturunan Kertabumi. Sebenarnya perang ini sudah mulai mereda ketika Fatih Udara melakukan kudeta ke Girindrawardhana dan mengakui kekuasaan Demak. Perang berkecamuk kembali ketika Prabu Udara meminta bantuan Portugis, sehingga pada tahun 1518 Demak melakukan serangan ke Daha yang mengakhiri sejarah Majapahit. Sejumlah besar abdi istana, seniman, pendeta, dan anggota keluarga kerajaan mengungsi ke Bali. Pengungsian ini kemungkinan besar untuk menghindari pembalasan dan hukuman dari Demak, akibat selama ini mereka mendukung Rana Wijaya melawan Kertabumi. Dengan jatuhnya Daha yang dihancurkan oleh Demak pada tahun 1518, kekuatan kerajaan Islam pada awal abad ke-16 akhirnya mengalahkan sisa kerajaan Majapahit. Demak di bawah pemerintahan Raden Patah diakui sebagai penerus kerajaan Majapahit, dan tradisi Demak legitimasi Raden Patah karena ia adalah putra Raja Majapahit Brawijaya V dengan seorang putri Cina. Catatan sejarah dari Tiongkok, Portugis, dan Italia mengindikasikan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan 1521 Masehi. Demak memastikan posisinya sebagai kekuatan regional dan menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di tanah Jawa. Saat itu setelah keruntuhan Majapahit, sisa kerajaan Hindu yang masih bertahan di Jawa hanya tinggal kerajaan Blambangan di ujung timur, serta kerajaan Sunda yang beribu kota di Pajajaran di bagian barat. Perlahan-lahan Islam mulai menyebar seiring memudarnya masyarakat Hindu ke pegunungan dan ke Bali. Beberapa kantung masyarakat Hindu Tengger hingga kini masih bertahan di pegunungan Tengger, kawasan Bromo, dan Semeru.